Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumeli Dihulu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Nias Utara, golongan 3, angkatan 16, kelompok 3. Pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI dengan agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas core values dari kompeten, kemudian harmonis, loyal, dan yang terakhir adaptif. Baik, pertama sekali kita akan membahas apa itu kompeten. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kompeten, kemudian bagaimana panduan perilaku, dan yang terakhir apa rencana pengembangan dari kompetensi ASN. Definisi kompeten: kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bagaimana panduan perilaku dari kompeten tersebut? 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar, dan yang terakhir melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ketiga hal ini disingkat 3M. Rencana pengembangan kompetensi ASN. Ada dua, yaitu pertama, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Yang kedua, perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik, terarah, efektif, dan efisien. Berikut adalah implementasi core values dari kompeten. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Pada era perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, seorang PNS harus mampu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, caranya seperti apa? Kita dapat mengikuti seminar-seminar ataupun pelatihan secara virtual. Hal tersebut memudahkan kita sebagai seorang PNS untuk meningkatkan kompetensi diri karena tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Implementasi selanjutnya dari core values kompeten adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya adalah mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas core values dari harmonis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan definisi dari harmonis, kemudian panduan perilakunya, dan yang terakhir, peran ASN harmonis. Pertama, definisi harmonis. Harmonis artinya kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, bagaimana sih panduan perilaku dari harmonis tersebut? Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikutnya adalah peran ASN harmonis. Pertama, PNS harus bersikap netral dan adil. Kedua, mengayomi dan tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasikan kelompok minoritas. Ketiga, PNS harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban,
PNS harus memiliki sifat suka menolong. Dan yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Berikut adalah implementasi core values dari Harmonis. Sebagai seorang PNS, kita harus memiliki sifat suka menolong orang lain. Caranya adalah dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Implementasi selanjutnya untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, kita menyapa teman kantor dan memberikan semangat. Nah, selanjutnya kita akan membahas core values dari berakhlak, yaitu loyal. Di sini akan saya jelaskan definisi dari loyal, kemudian bagaimana panduan perilaku, dan yang terakhir, loyal dalam konteks organisasi pemerintah itu seperti apa. Definisi loyal. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, bagaimana panduan perilaku dari loyal tersebut? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang ada. Kedua, menjaga nama baik aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Berikutnya, loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Pertama, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas aparatur sipil negara. Kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas pegawai negeri sipil. Ketiga, pelaksanaan fungsi aparatur sipil negara sebagai wujud loyalitas pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas pegawai negeri sipil. Nah, implementasi core values dari loyal adalah sebagai seorang PNS, kita harus mengikuti apel ataupun upacara. Kemudian, pada setiap kegiatan pemerintah, kita juga harus mengambil peran untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut. Contoh berikutnya dari core values loyal adalah menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara. Caranya adalah dengan tidak menjelek-jelekkan sesama rekan kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas core values berakhlak tentang adaptif. Di sini juga saya akan menjelaskan definisi dari adaptif, kemudian bagaimana panduan perilaku dari adaptif, dan yang terakhir adalah ciri-ciri individu adaptif itu seperti apa. Definisi adaptif: suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Panduan perilaku dari adaptif adalah yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, bertindak proaktif. Ciri-ciri individu adaptif adalah 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. 3. Memiliki sumber daya. 4. Selalu berpikir ke depan. 5. Tidak mudah mengeluh. 6. Tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Memperhatikan sistem. 10. Membuka pikiran. Dan yang terakhir, memahami apa yang sedang diperjuangkan.
Berikut adalah implementasi core values dari adaptif. Salah satu panduan perilaku dari adaptif tersebut adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contohnya, kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Nah, dengan kemudahan untuk mengakses internet saat ini, kita dapat mencari bagaimana panduan penggunaan Excel ataupun kita belajar hal-hal lain yang dapat mendukung pekerjaan kita. Sehingga kita sebagai seorang pegawai negeri sipil juga tidak ketinggalan dengan zaman yang semakin berkembang pesat. Panduan perilaku adaptif berikutnya adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Implementasi yang saya terapkan yaitu dengan cara mengikuti pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara untuk mendukung kreativitas kita. Nah, teman-teman, demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.